Dan selamat datang di I'm Possible. Senang sekali saya Mary Riana dapat kembali menyapa Anda. Disiarkan langsung dari Grand Studio Metro TV, I'm Possible hadir untuk memberikan inspirasi dan juga solusi lewat tema-tema yang kami angkat setiap minggunya. Karena kami percaya tidak ada yang tidak mungkin, dari impossible jadi I'm Possible. Ya, harapan sebagian besar pasangan dalam menjalin cinta tentunya pasti ingin bahagia. Namun apa yang terjadi ketika salah satunya tergoda dan badai perselingkahan pun terjadi? Salah prianya, salah wanitanya, atau malah salah orang ketiganya? Nah, malam ini kita akan membahasnya dalam I'm Possible. Selingkuh, salah siapa? Dari impossible jadi I'm Possible. Dan karena ini disiarkan langsung, jadi Anda punya kesempatan untuk juga berbagi cerita dan bertanya melalui telepon interaktif kami di 02158304050. Nanti akan kita bahas, tapi sebelumnya saya akan perkenalkan dulu. Mari kita sambut Coach I'm Possible, Coach Robby Habibie. Hai. Selamat malam, Mbak Robby. Miss Mary. Waduh. Topik yang sangat hangat ya. Selingkuh salah siapa? Hangat dan panas ya. Hangat dan panas, betul. Tapi sebelum kita bahas ini salah siapa, saya yakin semua orang juga penasaran nih. Kenapa sih orang tuh selingkuh? Oke, sebelumnya kita bahas dulu selingkuh itu apa. Setuju ya? Seorang psikolog dari Amerika Serikat, Whitehead namanya, melakukan penelitian. Yang disebut selingkuh adalah segala bentuk perilaku hubungan di luar dengan pasangannya, baik itu suami, istri, ataupun kekasih. Hubungan yang seharusnya untuk pasangannya dilakukan dengan orang lain. Ada beberapa survei yang mengatakan, kenapa sih alasan laki-laki selingkuh? 80% laki-laki selingkuh karena kedekatan emosional dengan pasangannya semakin lama semakin hilang. Yang tadinya secara emosional akrab, dekat, saling curhat, saling cerita, saling kasih perhatian, makin lama makin menurun. Di episode yang lalu kita pernah bahas gimana cara membina hubungan. Yang pertama adalah dengan intimacy atau kedekatan. Kemudian ada passion, gairah yang selalu ditumbuhkan, kangen-kangenan, rindu-rinduan. Yang ketiganya adalah dengan komitmen. Ketika intimacy sudah tidak ada lagi, maka kecenderungan orang akan mencari keintiman di luar dirinya. Sudah tidak nyaman lagi dengan pasangannya, alasan padahal. Tapi rata-rata laki-laki melakukan selingkuh karena dia merasa tidak nyaman lagi dengan pasangannya. Dikritik teruskah, diomelin teruskah, atau dicurigai terus. Yang tadinya tidak melakukan, akhirnya dia melakukan. Oh, bukannya karena tergoda, Bang Robby? Kalau tergoda, ada unsur faktor dari luar. Iya. Memang lelaki normalnya kalau melihat wanita cantik, normalnya gimana? Suka, bener gak ya? Normal, karena dia punya mata. Kecuali wanitanya lewat, kemudian dia merem, bener gak? Gak mungkin dia tergoda. Tapi kalau dia tergoda dengan penglihatan, wajar. Tapi ketika dia punya pasangan, dia akan lihat, kamu memang cantik, tapi kamu tidak secantik pasanganku. Ya. Jadi intinya untuk seorang pria ya, walaupun mungkin banyak wanita cantik, walaupun mungkin banyak yang menggoda, tapi kalau misalnya dia tetap memiliki hubungan dan tetap menghargai hubungan itu, ya dia bisa menolak. Ya? Karena itu kan hanya sebatas penglihatan sesaat saja. Memang dalam dunia komunikasi, visual atau pandangan visual itu memang kadang-kadang mengganggu kita. Kita lihat handphone bagus gitu kan, pas kita pegang ternyata dummy, bukan aslinya, palsu, benar nggak? Iya, pernah nggak? Ya, KW ya. Kita juga pernah lihat wanita bentuknya cantik, ataupun pria juga ganteng. Pas aslinya, oh ternyata bukan pria.
Iya nggak? Pernah nggak sih ketemu? Iya. Jadi jangan gampang tertipu dengan pandangan. Oke. Karena pandangan adalah tempat tipuan yang paling pertama, bener nggak? Tapi wajar, karena itu kelihatan. Makanya dalam proses sebuah hubungan, jangan hanya sekedar melihat, tapi kenalah dia, galilah dia lebih dalam lagi. Nanti ketika sudah mulai dekat, kita tahu, oh ternyata dia bukan cuma sekedar cantik fisik, tapi hatinya jauh lebih cantik daripada fisiknya. Wih, ini kan yang bikin kita tambah kelepek-kelepek, ya nggak? Oke, nah Bang Robi tadi kan sempat bilang bahwa ini 80% pria selingkuh itu karena merasa tidak dihargai oleh pasangannya dan kurang perhatian. Betul. Nah sekarang kalau wanita zaman sekarang juga masih ada, banyak yang Miss, selingkuh. laki-laki kenapa selingkuh lagi? Kenapa? 48% laki-laki kenapa berpindah atau berpaling ke lain hati karena dia sudah tidak lagi dihargai. Kalau itu adalah pasangan suami istri, ketika suami kerja, mungkin mohon maaf, penghasilan suaminya belum besar. Mungkin baru 1 digit dia bisa berikan. Laki-laki adalah makhluk yang jarang ekspresif, jarang menceritakan kepada pasangannya. Ketika cuman baru dapat 1 digit, seharusnya wanitanya kalau mengerti dia akan bilang, Bang, nggak apa-apa baru 1 digit. Terima kasih atas rezekinya. Cari lagi 2 digit, Bang. Tapi diterima dulu, bener nggak? Disupport dulu. Nah, ketika laki-laki tidak merasa disupport, itulah alasan 48%. Laki-laki mencoba mencari pujian atau respon dari orang lain. 48%. 80%-nya tadi karena hilangnya kedekatan emosional. Sudah tidak harmonis lagi, udah tidak panggil sayang-sayang lagi, gitu kan? Ada ceritanya juga ketika seorang kakek-kakek usianya sudah 60 tahun, tapi ketika temannya datang ke rumahnya luar biasa, sangat harmonis sekali. Setiap datang istrinya dipanggil sini, sayang, ada tamu, tolong bikinin kopi. Nggak lama, beb, sini katanya. Cinta, my love, pokoknya dipanggil romantis. Temennya penasaran nanya sama dia, bro, gimana sih umur 60 masih bisa romantis? Tenang aja. Kenapa gue panggil sayang dari tadi, namanya ganti-ganti? Karena gue lupa nama istri gue. Ternyata. Tapi Bang Robi, ini ada yang tidak terlupakan karena ada yang sudah menelpon. Wow, ada. Oke, ada Nari dari Tangerang. Dari Tangerang. Oke, kita sapa dulu. Hai, halo selamat malam. Halo. Malam. Halo selamat malam, Nari. Ya, saya namanya Winari, Bu. Winari. Ya, Miss. Winari mau nanya apa, Winari? Miss Mary, saya mau tanya nih Miss Mary. Iya. Saya pasangan suami istri. Umur saya sudah 46, suami 50. Nah, suami saya ini kerja. Ya udah tingkatannya udah lumayan ya, Miss Mary. Nah, setelah dia naik jabatan, ada teman wanitanya juga naik jabatan. Jadi pengganti suami saya gitu. Nah, suami saya naik jabatan. Setelah peralihan pekerjaan ini, suami saya suka pulang malam kan, karena ngajarin dia. Jadi dia suka ajakin pulang bareng yuk Mbak gitu. Memang rumahnya nggak satu jurusan Mbak, lain, kita di Polri, dia di Karawaci. Nah setelah itu sering pulang bareng, tapi si wanita ini bilang kalau ke suaminya kalau dia diantar sama Pak suami saya, sama Bapak M. Kalau menurut saya itu udah suatu perselingkuhan karena sering. Dan suami saya juga ngajakin dia suka makan. Saya dengar dari cerita teman. Bu Winari tahu dari mana? Ini dari suaminya yang memberitahukan informasi ini atau penglihatan Ibu sendiri? Ibu Winari kok taunya detail gitu, tahu dari mana? Saya ada salah satu teman dia yang saya kenal di kantor suka cerita sama saya. Jadi semua informasi ini bukan dari suami Ibu tapi dari orang-orang kantor ya? Iya, terus saya juga tanya sama suami saya. Iya, dia bilang iya, saya pulang bareng dia, saya antar karena kasihan. Tapi kalau menurut saya Miss Mary, dia nggak boleh bilang suaminya diantar, mau bilang dijemput saya gitu. Dia bilang suaminya kasihan pulang. Lah dia kan punya suami, ngapain harus minta antar suami orang ya? Baik, terima kasih Bu Winari. Ya, terus Bang Robi, nah ini anterin, ajak makan malam, ya kan? Menurut si istri sih bagi dia ini udah selingkuh nih. Berarti sebenarnya harusnya kan nggak perlu. Ya, ada beberapa jenis selingkuh ya. Yang pertama adalah selingkuh hati. Hatinya memang sudah benar-benar pindah ke orang lain. Ada yang juga selingkuh fikir. Selingkuh fikir itu dia punya pasangan, tapi di alam fikirnya dia mikirkan orang lain terus.
Ada juga selingkuh tindakan. Selingkuh tindakan tadi, menurut Profesor Whitehead, seorang peneliti tadi, seorang psikolog, adalah sebuah hubungan yang dilakukan dengan pasangannya. Memang kita harus hati-hati juga. Kalau sekedar pertemanan kerja pada umumnya, yang masih pada umumnya komunikasi, edukasi, kalau di kantor is okay. Karena masih ada pengamannya. Masih ada orang-orang. Masih ada orang banyak. Tidak berdua Jadi saja. tidak khawatir, agak kecurigaan kita tidak beralasan. Oke, kalau gitu berarti ini termasuk yang mana nih ya? Apakah udah termasuk kategori selingkuh atau sebenarnya ini suatu hal yang kan hanya mengantar teman, hanya menemani? Hanya saja. Hanya saja bisa berlanjut atau tidak? Kita akan bahas setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana. Dari Impossible jadi Impossible.